Hai kamu, ya kamu yang waktu kecil pernah didisiplinkan orang tua menggunakan ikat pinggang, yang ketika berbuat salah langsung dipukul dengan ikat pinggang. Aku punya cerita tentang ikat pinggang buat kamu. Kamu tahu, ikat pinggang bukanlah suatu hal yang asing di masa perjanjian lama. Kitab Yeremia pasal 13 berbicara tentang ezor atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama griddle atau shas yang mengacu pada ikat pinggang. Berbeda dengan ikat pinggang di zaman kini yang berbahan dasar kulit hewan ataupun kulit sintetik, pada masa perjanjian lama, ikat pinggang itu berbahan dasar kain lenan atau kain yang berwarna ungu. Kain ini akan diikatkan di pinggang untuk menahan jubah, untuk menyangkutkan tempat tinta, dan juga untuk menguatkan pinggang ketika bekerja dan juga ketika berjalan. Ini menunjukkan bahwa ikat pinggang ini sangat bermanfaat dan juga sangat membantu penggunanya dalam beraktivitas. Sebelum kita berbicara lebih jauh, ayo mari buka Alkitabnya di kitab Yeremia pasal 13 ayat 1-11. Kalau sudah ketemu, mari kita minta pertolongan Tuhan untuk menuntun kita dalam memahami apa maksud Tuhan dalam perikop ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan dan kasih setia Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan yang telah ada di hadapan Tuhan pada kesempatan ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mohon Tuhan, tolong kami agar kami dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami melalui firman hari ini. Inilah kami Tuhan, berbicara kepada kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Yesus, dalam dan demi nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, mari semuanya kita buka Yeremia pasal 13 ayat 1-11. Demikianlah firman Tuhan. Di suatu ketika, Allah berfirman kepada Nabi Yeremia. Allah memerintahkannya untuk membeli sebuah ikat pinggang. Maka dengan ketaatan penuh, Yeremia pun melakukannya dan membeli sebuah ikat pinggang untuk diikatkan di pinggangnya. Tidak lama, Allah kembali berfirman kepada Nabi Yeremia. Ia memerintahkan kembali Yeremia untuk melepaskan sabuk itu dan kemudian menyembunyikannya di celah bebatuan di tepi sungai Efrat. Karena ia adalah seorang yang taat, ia pun mengikuti perintah tersebut dan pergi menyembunyikan ikat pinggang itu di celah bebatuan. A few moments later. Allah kembali berfirman kepada Yeremia. Allah memerintahkannya untuk mengambil ikat pinggang yang telah disembunyikan tadi, dan ternyata Yeremia juga mengikutinya. Dia dengan taat datang ke sungai Efrat dan kemudian mengambil ikat pinggangnya. Tapi terkejutlah ia ketika ia melihat sabuk atau ikat pinggang itu sudah membusuk dan tidak dapat digunakan lagi. Ternyata dengan ikat pinggang, Allah ingin berbicara tentang ketaatan dan juga keberfungsian. Taat adalah suatu karakteristik yang harusnya dimiliki oleh seluruh ciptaan. Dalam bahasa Jawa, kata taat berasal dari kata atati, yang berarti patuh, tunduk terhadap perintah, peraturan, dan juga kewajiban. Kata taat ini sering digunakan untuk menggambarkan perilaku manusia yang mengikuti norma, aturan, atau kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Taat dalam pemahaman Kristiani berarti melakukan segala perintah Allah atas dasar menyegani Dia sebagai kepala gereja yang sempurna dan tak terbatas. So, ketaatan di sini bukan ketaatan yang buta ya. Bangsa Israel sebagai suatu bangsa yang mengklaim diri sebagai bangsa pilihan Allah harusnya melakukan segala aturan dan juga kewajiban dengan taat. Nyatanya, dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, ditandai dengan kecongkakan dan juga kepogahan mereka. Mereka adalah bangsa yang jahat karena tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan dan malah menyembah kepada ilah-ilah lain. Bangsa Israel digambarkan sebagai ikat pinggang yang melapuk pada kisah ini. Mengapa demikian? Karena ikat pinggang hanya akan berfungsi ketika ia melekat pada pemiliknya. Sama seperti bangsa Israel yang hanya akan hidup dan berfungsi ketika ia melekat kepada pemiliknya, yaitu Allah sendiri. Ketidaktaatan mereka diibaratkan seperti ikat pinggang yang berdiam tanpa berfungsi di celah-celah batu. Dan ujung-ujungnya ikat pinggang itu membusuk dan akan dibuang karena tidak lagi berguna. Dari kisah ini kita mendapatkan beberapa pesan. Yang pertama, hidup berarti berfungsi dan melekat
kepada sang pemilik. Seperti ikat pinggang yang dimiliki oleh pemiliknya, yaitu Yeremia, kita sebagai ciptaan juga harus melekat kepada Tuhan sebagai pemilik kita. Ketika kita tidak melekat, maka kita akan busuk, kita akan mati, tidak berguna dan akan dibuang. Yang kedua, kita tidak perlu menjadi sesuatu yang luar biasa untuk memuliakan Allah. Kita tidak perlu menjadi ikat pinggang emas, cukup menjadi ikat pinggang linen biasa, namun sangat berguna dan memberi manfaat kepada sang pemilik. Ketiga, ketaatan yang benar harus dilandaskan pada pemahaman dan juga motivasi yang benar. Kita harus memahami kepada siapa kita harus taat dan mengapa kita harus taat. Dalam Alkitab, kita telah diberikan aturan, perintah, dan juga hal-hal yang patutnya dilakukan. Untuk itu, penting untuk setiap orang Kristen mengenal seluruh perintah dan aturan tersebut dengan cara membaca Alkitab, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saja firman Tuhan kita hari ini. Satu pesan yang harus diingat, jadilah pengikut Kristus yang taat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan dan kasih setia Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman ini. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah menyatakan dan mengingatkan kepada kami bahwa betapa pentingnya taat sebagai seorang Kristen. Taat pada perintah Tuhan, mengikuti setiap maunya Tuhan, karena kami percaya bahwa kemelekatan kepada Tuhan akan membawa kami kepada hidup itu sendiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ajarkan kami untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, amin.